Namun ada satu hal yang membuat Bartos terganggu, yaitu tentang Adam yang telah membunuh Martha. Tadi siang Mang Yonas sempat bertanya kepada Marty apakah Marty dikirim oleh Adam. Nah, Bartos ingin tahu, siapakah itu Adam? Apakah Marty mengetahuinya? Di situ Marty tanpa pikir panjang langsung aja bilang bahwa Adam adalah Mang Yonas sendiri, versi tuanya. Mendengar itu, Bartos tentu saja terkejut dan sangat tidak menyangka. Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Dan inilah Dark episode 21. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Hari ini di dunia Adam, tanggal 23 September tahun 1888. Saat hari masih subuh, kakek Gustav terlihat sedang menaiki kereta kuda hendak menuju ke kota. Dia pun teringat dengan masa lalunya dulu pas kecil, pernah naik kereta kuda juga subuh-subuh sama bapaknya, panggil saja Pak Jojo. Pak Jojo selalu membawa tongkat bertuliskan Sigmundus Creatus Est dan juga cincin bersimbol Triquetra. Kalau kalian lupa, Pak Jojo bapaknya Gustav ini adalah pemimpin kelompok Sigmundus. Kemudian nantinya digantikan oleh Gustav. Dan di masa depan nanti, Adam yang akan mengambil alih kelompok Sigmundus ini. Tapi bedanya adalah kelompok Sigmundus yang dipimpin oleh Pak Jojo selalu dianggap sekumpulan orang gila. Karena mempercayai adanya perjalanan waktu tapi tidak kunjung bisa menciptakan mesin waktu. Namun yang membuat saya bertanya-tanya adalah kenapa Pak Jojo memiliki jam saku bertuliskan untuk Charlotte. Rupanya Charlotte adalah nama mendiang istrinya yang telah lama meninggal. Pak Jojo juga sangat menyukai cerita drama Ariadne karena mendiang istrinya dulu juga sangat menyukainya. Kakek Gustav terbangun dari lamunan saat kereta kudanya berhenti. Buku cerita drama Ariadne dan jam saku for Charlotte yang dimiliki Pak Jojo kini dimiliki oleh kakek Gustav dan selalu dia bawa kemana-mana. Kakek Gustav lalu mendengar suara teriakan Pak Kusir di depan. Sepertinya ada orang yang membunuhnya. Tak lama kemudian kakek Gustav didatangi oleh seseorang yang tak lain tak bukan adalah Pak Marjo. Pak Marjo berkata bahwa dirinya tahu tujuan kakek Gustav menuju ke kota adalah untuk mengirim telegram, memberitahu dunia tentang keberadaan mereka, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan waktu. Pak Marjo tidak akan membiarkan kakek Gustav melakukan hal itu. Dia segera mengeluarkan senjata gerotnya dan tamatlah riwayat kakek Gustav subuh itu. Hari sudah pagi saat kamera memperlihatkan gedungnya kakek Gustav. Bartos bersama Marty datang menemui Mang Yonas yang masih berusaha membuat mesin alat bola wormhole bersama Magnus dan Franziska. Bartos langsung menghampiri Mang Yonas dan menyuruhnya untuk berkata jujur pada Magnus dan Franziska tentang siapa pelaku yang sudah membunuh Martha. Mang Yonas tidak mau mengatakan apa-apa lalu beranjak pergi. Bartos di situ mengikutinya dan mengajak Mang Yonas baku hantam di tengah-tengah guyuran hujan. Mang Yonas di situ hampir kalah, tetapi Magnus dan Franziska segera melerai perkelahian itu. Dialah si Adam yang sudah membunuh Martha. Adam adalah Yonas. Sudah aku bilang ini semua salah Yonas, teriaknya Bartos penuh emosi. Mendengar fakta itu, Magnus dan Franziska terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Di situ terlihat Marty cuma diam aja menyimak dari tadi. Beberapa saat kemudian, Marty merenung di kamarnya sambil memandangi kalung medali Saint Christopher. Lah, kenapa si Marty juga punya teman-teman? Tak lama kemudian Mang Yonas datang ke sana. Kali ini pria itu terlihat lebih tenang. Dengan baik-baik ia menanyakan kepada Marty, jika memang Yonas remaja menjelajah ke dunianya Marty, mengapa Mang Yonas sekarang tidak bisa mengingatnya? Marty sejujurnya juga tidak tahu. Dan surat yang ditanyakan oleh Mang Yonas tadi pagi bukanlah Marty yang menulisnya. Swear bang, kata Marty. Gadis itu kemudian menanyakan tentang kelompok Sigmundus.
yang langsung dijawab oleh Mang Yonas dengan penjelasan. Pak Jojo, ayahnya kakek Gustaf yang mendirikan kelompok Sigmundus. Pak Jojo mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan kembali istrinya yang sudah mati. Karena Pak Jojo meyakini bahwa perjalanan waktu bisa dilakukan. Tapi mereka tidak pernah berhasil menciptakan mesin waktu. Sekalipun sekarang mesin waktu berhasil diciptakan, tetap saja tak akan ada yang pernah berhasil mengubah masa lalu. Usaha seperti itu hanya akan melahirkan kutukan, ucap Mang Yonas. Marty paham betul kalau Mang Yonas sekarang belum bisa mempercayainya. Maka dari itu Marty ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa untuk meyakinkan Mang Yonas. Dibawalah Mang Yonas ke sebuah tempat sambil hujan-hujanan, di mana di sana Marty menguburkan bola mesin waktu miliknya. Gadis itu mengambil bagian yang menyimpan cairan cesium-137, lalu memberikannya kepada Mang Yonas. Itu adalah bahan bakar mesin waktu, dan hanya itu yang dimiliki oleh Marty. Dia memberikannya pada Mang Yonas karena pasti Mang Yonas membutuhkannya untuk menciptakan bola wormhole. By the way, saya baru sadar teman-teman. Di sini luka kecil di bawah mata Marty letaknya ada di bawah mata kirinya Marty. Tapi saat Marty mengantarkan Yonas ke dunianya di episode 19, luka kecilnya itu ada di bawah mata kanannya. Nih, kalian lihat sendiri. Jadi ketika pindah dunia, yang ada di diri kita juga bakalan kebalik cuy. Masa berpindah pada dunia Eva tanggal 5 November tahun 2019. Kembali memperlihatkan Yonas yang masih bersama dengan emak Marty di markasnya. Yonas bertanya kepada wanita tua itu, sebenarnya apa tujuan dirinya dibawa ke dunia ini? Mak Marty menjawab bahwa mereka berdua adalah Adam dan Eva. Itulah alasan mereka berada di sini. Dan alasan kedua Yonas berada di sini adalah untuk menyelamatkan semuanya, dunia Adam dan dunia Eva. Yonas tidak mengerti bagaimana cara dia melakukannya. Yonas tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Emak Marty yang mulai sekarang kita panggil saja Eva menunjukkan sebuah kalung Saint Christopher yang katanya itu adalah pemberian dari Yonas. Marty terus menyimpannya hingga tua menjadi Eva, masih disimpannya. Yonas segera mengecek miliknya yang masih dia bawa. Itu artinya Yonas belum memberikan kalung itu kepada Marty. Sedikit cerita tentang perjalanan kalung Saint Christopher ini. Pertama kali ditemukan oleh Yonas di tepi danau. Kemudian sama Martha dibikin kalung dan diberikan pada Yonas. Yonas terus menyimpan kalungnya sampai sekarang. Lanjut, Eva berpesan kepada Yonas agar mengambil jalan yang terang. Lalu Eva memberikan Yonas misi untuk menuntun Marty masa sekarang agar berada di jalannya. Eva kemudian mengeluarkan sebuah lampu canggih yang kayak punya Yonas dulu, tapi bentuknya enggak bulat. Diberikannya senter itu kepada Yonas. Lalu Eva sedikit memberikan kata-kata bijak sebelum dia menyuruh Yonas untuk bergegas sekarang juga. Jika kalian tertarik untuk membeli senter, aduh lupa, TikTok Shop udah ditutup ya guys. Sedih Bang Sam tidak bisa membuat jokes keranjang kuning lagi. Singkat cerita, Yonas terlihat keluar dari dalam gua Winden. Apakah markasnya Eva berada di dalam gua? Di kantor polisi, Pak Ulrak mengumumkan kepada para petugas tentang penemuan jasad seorang anak laki-laki yang ditemukan oleh Magnus, Marty, Franciski, Barton, dan Kilian. Pakaian dan kartu pelajarnya diketahui milik Mads Nielsen, adiknya Pak Ulrak yang menghilang 33 tahun lalu. Pak Ulrak menduga seseorang yang menculik dan membunuh Mads dulu menyimpan barang-barangnya Mads, lalu memakaikannya pada jasad anak laki-laki yang dibunuhnya di masa ini. Padahal justru jasad anak laki-laki itu adalah Mads, bukan jasad anak laki-laki lain. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Pak Ulrak tak bisa menahan kesedihannya saat sedang menerangkan, sehingga Bu Charlotte di situ meminta Pak Tirben untuk melanjutkan. Sedangkan ia membawa Pak Ulrak ke ruangan yang sepi. Wanita itu mengerti dengan perasaannya Pak Ulrak. Ia bilang biar penyelidikan kali ini diserahkan saja pada mereka. Pak Ulrak beristirahat saja dengan tenang.
Di situ Pak Ulrak mengungkapkan kesedihan dan penyesalannya tentang alasan dia bergabung dengan kepolisian adalah karena ia menganggap kepolisian yang dulu tidak becus saat mencari adiknya yang hilang. Bahkan syarifnya adalah seorang pemabuk. Jadi Pak Ulrak ingin menjadi polisi yang berbeda, polisi yang terhormat dan baik. Namun di masa sekarang, Pak Ulrak merasa sama saja, bahkan dirinya lebih parah. Aku berselingkuh dari wanita yang pernah menjadi selingkuhanku, ungkap Pak Ulrak. Oh, jadi dulu semasa masih menjadi suaminya Bu Katarini, Pak Ulrak berselingkuh dengan Bu Hona sampai menikah. Udah menikah dengan Bu Hona, malah selingkuh lagi dengan Bu Charlotte. Waduh, sangat waduh ya Pak Ulrak ini. Dan pada momen ini, Pak Ulrak mengatakan dia ingin bertobat dan memutuskan hubungan terlarangnya dengan Bu Charlotte. Berbeda dengan Bu Hana di dunia Adam, di sini Bu Charlotte yang diputusin sama Pak Ulrak, responnya ya menerima saja dengan tenang dan kalem. Singkat cerita, Pak Ulrak pergi mengunjungi Marty dan Magnun. Marty awalnya heran, tumben kok ayah mereka datang berkunjung, biasanya enggak. Ternyata kedatangannya hanya untuk menanyakan perihal penemuan jasad anak laki-laki di bunker. Pak Ulrak tidak percaya dengan laporan mereka yang mengatakan kalau jasad bocil itu keluar dari sebuah portal cahaya di bunker. Ada-ada saja. Pak Ulrak berpikir Kilian sudah memberi Marty dan Magnun narkoboy sehingga mereka jadi ngelantur begitu. Magnun yang merasa muak mengusir ayahnya untuk pergi dari rumah mereka. Pak Ulrak ia sempat ingin menyentuh atau mengelus Magnun, tapi Magnun mundur tidak mau. Pak Ulrak pun pergi dengan perasaan yang sedih. Sementara itu di kantor polisi, Bu Hona datang berkunjung, membawakan kue untuk Pak Ulrak. Tapi dia bertemu dengan Bu Charlotte dan Pak Tirben yang memberitahukan kalau Pak Ulrak sedang tidak ada di kantor. Di situ, Bu Hona tiba-tiba ngeh kalau Bu Charlotte ini rambutnya pirang. Apakah jangan-jangan helai rambut di hoodie-nya Pak Ulrak adalah rambutnya Bu Charlotte? Bu Hona pun pura-pura memeluk Bu Charlotte sambil mencium aroma parfumnya. Waduh, ternyata benar. Kini Bu Hona sadar bahwa Pak Ulrak suaminya berselingkuh dengan Bu Charlotte mitra kerjanya. Bu Hona beranjak dan masuk ke kantornya Pak Ulrak. Di sana wanita itu terlihat sangat kesal dan frustasi. Rasainlah tuh, Bu Katarini juga pernah berada di posisimu, wahai Bu Hona. Seperginya ayah mereka, Marty dan Magnun berbincang dengan serius. Mereka juga sebenarnya kebingungan. Sebenarnya apa sih yang mereka lihat semalam di bunker? Dan suara apa yang mereka dengar di Gua Winden? Marty lalu pamit pergi dan berkata akan kembali saat malam. Jangan bilang-bilang ibu ya kak, ucap Marty kepada Magnun. Gadis itu keluar rumah lewat jendela karena Bu Katarini sudah pulang. Ia tidak ingin ibu mereka mengetahui kepergiannya. Di sisi lain, Bu Charlotte memutuskan untuk pergi ke bunker milik keluarganya. Tempat kejadian perkara ditemukannya jasad bocil misterius. Wanita itu memasuki bunker tanpa rasa takut sedikit pun. Dan ia mulai melakukan penyelidikan lebih mendalam. Hingga ia menemukan sebuah benda yang mencurigakan. Yaitu adalah sebuah kalung koin 1 pfennig. Di saat yang sama, di rumah, Mbah Olgo juga sedang memegang kalung koin 1 pfennig. Lalu dia bangkit berdiri dan bergegas. Entah mau kemana kakek satu ini. Di markasnya, Eva didatangi oleh trio Marjo yang ternyata merupakan adalah kaki tangannya Eva. Pak Marjo menyerahkan jam saku for Charlotte yang diambilnya dari kakek Gustav beserta buku cerita drama Ariadne dan juga satu buku besar berwarna hitam. Dan benar guys, trio Marjo saat pindah ke dunia ini, lihatlah bekas luka di bibirnya yang sebelumnya kita lihat ada di sebelah kiri, sekarang letaknya di sebelah kanan. Pak Marjo di situ menanyakan hal yang sama seperti Pak Magnun kepada Adam. Pak Marjo bertanya, mengapa Eva tidak langsung memberitahukan kepada Yonas tentang tujuannya Yonas dan bagaimana semuanya akan berakhir. Di sini Eva menjawab kalau meskipun ia memberitahu Yonas tentang siklus yang akan terjadi, Yonas tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menghentikan siklusnya.
Sedangkan Eva, sama seperti Adam, dia ingin simpul raksasa ini terus dipertahankan. Martanya Yonas harus mati agar semua orang dapat hidup. Begitu kata Nenek Eva sambil membuka buku hitamnya yang berisikan peta PLTN Winden beserta 2 buah kunci, yang sepertinya adalah kunci master PLTN yang sebelumnya sempat dicari-cari oleh trio Marjo. Dalam buku itu, Eva melihat ke satu tulisan yang jika diterjemahkan adalah sistem kendali volume. Mulai ngerti saya. Jangan-jangan insiden di PLTN Winden tahun 2019 itu yang mengakibatkan terciptanya cairan hitam cesium-137 adalah karena campur tangan Eva dan antek-anteknya. Saat hari sudah malam, diperlihatkan Marty yang mengunjungi Killian yang kini tinggal di trailernya bersama dengan ayahnya. Marty sebelumnya mencari Killian di asrama tapi tidak ada. Killian pun cerita kalau dirinya diusir dari asrama karena tuduhan Pak Ulrak yang menuduhnya memberikan narkoboy kepada Marty dan yang lainnya malam itu, sehingga melihat hal yang aneh-aneh. Marty sebenarnya juga curiga, apakah itu benar? Ya jelas enggak dong. Aku gak pernah meracuni kalian dengan narkoboy, jelas Killian. Dia menjadi marah sekaligus sedih karena orang-orang masih saja menaruh stigma terhadapnya. Padahal Killian menjadi pengedar itu 2 tahun yang lalu dan kini dia sudah tobat. Killian juga menganggap bahwa alasan Marty mau pacaran dengannya adalah karena ingin membuat ayahnya yang seorang polisi marah. Kau hanya ingin membuat ayahmu marah, benar? Kau tidak pernah peduli padaku. Jadi pergilah, ucap Killian. Diam-diam, Yonas mengamati dari kejauhan. Dia terus berada di sana, bahkan saat Marty beranjak pergi dari sana dengan perasaan sedih. Setelah dari bunker, Bu Charlotte langsung melesat ke gereja di mana Pak Peter suaminya bekerja di sana sebagai seorang pendeta. Bu Charlotte menanyakan beberapa hal tentang Mbah Holgo kepada Pak Peter. Karena di bunker di mana ditemukannya jasad bocil misterius, Bu Charlotte menemukan kalung koin 1 pfennig miliknya Mbah Holgo. Pak Peter bilang tidak mungkin kalau ayahnya terlibat, karena pada malam ditemukannya jasad bocil misterius, Mbah Holgo berada di rumah sepanjang malam. Lagi pula kakek tua itu sudah renta dan mengalami demensia. Tiba-tiba Pak Peter mendapatkan telepon. Dia nampak terkejut. Kemudian langsung dia ceritain ke Bu Charlotte kalau Mbah Holgo ada di kantor polisi sekarang dan sedang membuat pengakuan. Meluncurlah Pak Peter dan Bu Charlotte ke kantor polisi. Pak Peter tidak habis pikir mengapa Mbah Holgo mengaku kalau dia yang telah melakukan pembunuhan. Tapi cuman bilang gitu aja, nggak mengatakan ngebunuh siapanya. Mungkin Mbah Holgo tidak tahu nama anak yang dia bunuh. Tidak, ayah. Ayah sepanjang malam bersama aku malam itu, ujar Pak Peter. Tiba-tiba Pak Ulrak datang ke sana dan langsung meraih Mbah Holgo. Apa yang kau lakukan kepada Muds, adikku, kakek tua? Teriak Pak Ulrak sambil mau nangis. Mbah Holgo nampak terkejut saat melihat wajahnya Pak Ulrak. Kau masih hidup? Itu kau, ucapnya Mbah Holgo sambil panik. Orang-orang langsung menarik Pak Ulrak. Mbah Holgo di situ mengeluarkan kalung koin 1 pfennignya dan menunjukkannya kepada Pak Ulrak. Kau pelakunya. Kau ingat kalung ini? Tanya Mbah Holgo. Bu Charlotte mengeluarkan juga kalung yang ditemukannya di bunker. Sama persis. Di sisi lain, Bu Hona berkunjung ke PLTN Winden menemui Pak Alexander. Awalnya dia basa-basi dulu ya kan, nanyain kabar, gimana sehat, turut berduka dan bersedih karena Pak Alexander kehilangan Bu Regina tak lama ini, terus nanyain kabar Bartos. Waduh, arek nyam duit ya mamol jauh, batinnya Pak Alexander ketar-ketir. Bu Hona lalu menunjukkan sebuah kantong keresek yang dulunya digunakan oleh Pak Alexander untuk menyembunyikan paspor aslinya dan juga pistolnya. Di dunia ini ceritanya masih sama, guys. Wah, melihat itu Pak Alexander semakin ketar-ketir. Apa yang kau mau? Kau mau uang, Hona? Tanya Pak Alexander. Tidak, bukan uang yang kuinginkan. Aku ingin si Charlotte hancur dan kehilangan segalanya. Dengan kuasa yang kau miliki,
Kau pasti bisa melakukannya, Pak Alexander, ucap Bu Hona. Marty sedang berjalan di hutan dalam perjalanannya hendak pulang ke rumah. Tapi Jonas muncul menemuinya lagi. Jonas mengungkapkan bahwa mereka berdua sebenarnya sudah saling mengenal sejak dulu. Jonas pun menebak satu persatu pengalaman Marty sewaktu kecil. Seperti pernah dipukul Magnus, pernah dijahilin Mikkel, dan pernah dijemput ibu saat acara camping sekolah karena pengen pulang. Bagaimana Jonas bisa tahu semua pengalaman masa kecilnya Marty? Karena Jonas juga mengalami hal yang sama. Jonas dan Marty bagaikan orang yang sama, namun di dunia yang berbeda. Meski begitu, Marty tetap ingin mengabaikan Jonas dan hendak pergi. Tapi Jonas menahannya, lalu mengatakan, "Aku tahu Marty, kalau tadi malam kau melihat dirimu sendiri di hutan berlumuran cairan hitam. Bagaimana aku bisa tahu? Karena kau yang bilang padaku. Bukan kau yang sekarang, tapi kau yang di masa depan," ungkap Jonas. Sepertinya sih Eva yang bilang. Ya, semua ini memang terdengar tidak masuk akal. Namun Jonas bisa menunjukkannya kepada Marty tentang bagaimana segalanya saling terhubung. Jonas pun membawa Marty ke Gua Winden. Hanya dengan berbekal senter canggih pemberian Eva, mereka berdua masuk ke dalam gua yang gelap itu. Jonas menuntun Marty hingga sampai ke sebuah terowongan dan juga pintu besi, yang di sini tulisannya bukanlah Sigmundus Creatus Est, melainkan berbunyi Erit Lux, yang artinya jadilah terang. Seperti halnya terowongan Sigmundus, terowongan Erit Lux juga menghembuskan deruan angin dari dalamnya ketika pintunya dibuka. Jonas dan Marty memasuki terowongan tersebut. Masa berpindah pada dunia Adam, tanggal 23 September tahun 2053. Mang Jonas menempatkan bola berisi cesium 137 pemberian Marty ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian ia mulai menyalakan mesin peralatan ciptaannya. Tentu saja peralatan itu membutuhkan cairan hitam cesium untuk bisa menciptakan bola wormhole. Setelah itu, bola wormhole pun tercipta di udara. Mang Jonas, Magnus, Franziska, dan Bartos takjub melihatnya. Tapi ternyata mesin peralatan yang dirakit Mang Jonas belum cukup kuat untuk menopang bola wormhole. Mang Jonas dan timnya harus bekerja lagi dengan lebih keras untuk membuat mesin peralatan yang mumpuni. Tapi lah, Marty kemana kok menghilang? Tanya Franziska. Iya, mereka baru sadar. Marty ternyata pergi ke kamarnya. Dan ia mengeluarkan sebuah tabung yang dia sembunyikan di balik pakaiannya. Tabung itu berisikan beberapa bola berisi cairan hitam cesium. Lah, si Marty-nya bohong ternyata guys. Katanya tadi cuma satu lagi. Marty pun mulai mengaktifkan mesin bola waktunya dan menghilang dalam sekejap. Saat Mang Jonas dan kawan-kawan datang ke sana, Marty sudah tidak ada. Masa berpindah pada dunia Adam, tanggal 23 September tahun 2053. Si Marty rupanya melakukan perjalanan waktu ke masa ini. Dia segera pergi ke bekas reruntuhan PLTN Winden. Dan mengejutkannya, ia bertemu dengan Adam di sana. Ternyata memang benar, Adamlah yang sudah mengirim Martha. Kelakuan Marty yang sudah mengirim Jonas ke dunia Eva, lalu pergi ke masa tahun 1888 memberikan cairan hitam cesium kepada Mang Jonas. Semua itu adalah titahan atau perintah dari Adam Suradam. Bagus, kau sudah melakukan semua tugasmu dengan baik. Aku yang dulu memang gampang sekali ditipu. Tapi kau sudah melakukan hal yang benar, Marty, ucap Adam. Mereka berdua lalu merenung sambil memandangi bola wormhole tidak stabil yang sejak dulu ada di tempat itu. Selanjutnya, apa yang ingin Adam lakukan? Dan masih belum jelas tujuan si Adam Suradam sebenarnya apa, teman-teman. Masa berpindah pada dunia Eva, tanggal 6 November tahun 2052.
Jonas dan Marty keluar dari gua Winden, tapi kondisi di luar gua tampak sangat-sangat berbeda. Bukan lagi perhutanan, melainkan gurun padang pasir yang gersang. Marty sangat keheranan. Ini di mana? Kok di luar gua jadi begini keadaannya? Apa yang terjadi? Jonas yang ditanyain begitu juga bingung tidak tahu. Ia hanya disuruh oleh Eva untuk membawa Martha ke sini. Lalu dari kejauhan tampak datang seseorang yang mendekat ke arah mereka. Setelah sampai, seseorang itu membuka penutup kepalanya dan rupanya dia seorang wanita yang memiliki bekas luka vertikal miring di bawah mata kirinya, sama seperti Eva. Jadi, wanita ini adalah Marty versi dewasa, teman-teman. Selamat datang di masa depan, ucapnya Bu Marty. Marty di situ dibuat sangat kaget mendengarnya. Dark bersambung. Terima kasih buat SKS Gaming, terima kasih buat Erikia, terima kasih buat Diah Kalilah, terima kasih buat Huha Geng, terima kasih buat Zairazi, terima kasih buat Laude Ahmad Syawal, terima kasih buat Zekao, terima kasih buat Angga KJT, terima kasih buat Joni Lulebay, terima kasih buat Salman 1005, dan terima kasih buat kawan-kawan borangan semua yang selalu mantengin channel Malam Spesial. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di Dark episode 22. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Have a good day.